Dalam pertemuan ini, mahasiswa akan mempelajari tujuan praktikum pencahayaan dalam fotografi yang dirancang untuk memperkuat pemahaman konsep sekaligus keterampilan teknis melalui praktik langsung. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengukur dan mensimulasikan distribusi cahaya alami di ruang studio secara akurat, sehingga mahasiswa memahami bagaimana cahaya bekerja di dalam ruang. Selain itu, praktikum ini juga melatih mahasiswa dalam mengatur lampu sederhana seperti bohlam, lampu TL, dan LED strip untuk menghasilkan efek pencahayaan yang natural ketika cahaya alami tidak mencukupi. Tujuan akhir dari praktikum ini adalah mengombinasikan cahaya alami dan cahaya buatan secara optimal, sehingga seluruh area kerja dapat mencapai tingkat pencahayaan minimal 350 lux, sesuai standar kenyamanan visual untuk aktivitas desain dan kerja kreatif. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan tahapan kerja praktikum yang dilakukan untuk memahami distribusi dan kualitas pencahayaan di ruang studio. Tahap pertama adalah tahap persiapan. Ruang studio dengan luas sekitar 6 hingga 12 meter persegi disiapkan dengan dinding berwarna netral. Peralatan yang digunakan meliputi lux meter, bohlam LED 5 hingga 10 watt, lampu TL atau LED strip, serta reflektor sederhana. Pengukuran dilakukan pada hari cerah, yaitu pada pukul 8 pagi, 12 siang, dan 4 sore. Tahap berikutnya adalah pengukuran cahaya alami. Intensitas cahaya diukur pada 3 titik utama, yaitu dekat jendela, bagian tengah ruang, dan pojok ruangan. Hasil pengukuran dicatat dalam tabel untuk mengetahui pola dan distribusi cahaya alami sebagai dasar analisis pencahayaan selanjutnya. Data yang diperoleh dari pengukuran ini digunakan sebagai analisis awal untuk memahami bagaimana distribusi cahaya alami bekerja di dalam ruang studio. Dari sini, mahasiswa dapat mengidentifikasi area yang sudah memenuhi standar pencahayaan dan area yang masih memerlukan dukungan cahaya buatan pada tahap berikutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lanjutan tahapan kerja praktikum pencahayaan yang berfokus pada simulasi penerapan cahaya buatan serta evaluasi hasil pencahayaan secara menyeluruh. Tahap pertama pada bagian ini adalah tahap simulasi sederhana. Pada tahap ini, mahasiswa menggunakan perangkat lunak seperti SketchUp atau Rhino dengan plugin pendukung, misalnya Grasshopper, Daysym, atau Ladybug, untuk mensimulasikan distribusi intensitas cahaya di dalam ruang. Hasil simulasi kemudian dibandingkan dengan data pengukuran lux meter, agar mahasiswa dapat memvalidasi hasil simulasi sekaligus memahami pola penyebaran cahaya di dalam ruang. Tahap berikutnya adalah tahap pencahayaan buatan sederhana. Lampu tambahan seperti LED strip atau bohlam ditempatkan di area tengah dan pojok ruang untuk memastikan tingkat pencahayaan minimal 350 lux dapat tercapai. Setelah lampu dinyalakan, intensitas cahaya diukur kembali. Posisi lampu dan reflektor sederhana seperti karton putih juga diatur agar distribusi cahaya lebih merata dan tampilan visual tetap estetis. Tahap terakhir adalah tahap evaluasi dan analisis. Pada tahap ini, mahasiswa menyusun tabel perbandingan antara pencahayaan alami dan kombinasi cahaya alami serta buatan. Selain itu, dihitung persentase area yang sudah memenuhi dan yang belum memenuhi standar pencahayaan. Evaluasi visual juga dilakukan dengan memperhatikan silau, bayangan keras, dan tingkat kenyamanan visual secara keseluruhan, sehingga desain pencahayaan dapat dioptimalkan secara fungsional dan estetis. Pada slide ini kita melihat contoh data hasil praktikum pengukuran intensitas cahaya di beberapa waktu berbeda. Saat menggunakan cahaya alami, terlihat bahwa pencahayaan di titik tengah dan pojok masih berada di bawah standar minimal, sehingga belum ideal untuk aktivitas fotografi. Kondisi terbaik cahaya alami terjadi pada pukul 12 dan 16, di mana hampir seluruh titik sudah memenuhi kebutuhan pencahayaan. Namun, ketika cahaya alami ditambah dengan lampu buatan, baik di pagi maupun sore hari, seluruh titik pengukuran menunjukkan nilai di atas 350 lux. Hal ini membuktikan bahwa penggunaan lampu tambahan berperan penting dalam menjaga konsistensi dan kualitas pencahayaan dalam fotografi. Ketika ditambahkan lampu buatan pada pagi dan sore hari, intensitas cahaya meningkat secara signifikan. Seluruh titik pengukuran berada di atas standar minimal 350 lux, sehingga pencahayaan menjadi lebih stabil dan merata. Dari hasil praktikum ini dapat disimpulkan bahwa kombinasi antara cahaya alami dan lampu buatan sangat efektif untuk mendukung kebutuhan fotografi, terutama dalam kondisi waktu dan lingkungan yang tidak selalu ideal. Oleh karena itu, pemahaman terhadap pengukuran lux dan pengaturan pencahayaan menjadi aspek penting dalam menghasilkan foto yang berkualitas dan profesional. Pada bagian solusi dan rekomendasi ini, terdapat 3 strategi utama yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan pencahayaan. Pertama, orientasi ruang yang optimal menjadi faktor penting dalam memaksimalkan cahaya alami. Dengan desain ruang serta rasio jendela yang ideal, cahaya pagi dan sore dapat dimanfaatkan secara lebih efektif
dan merata. Kedua, penggunaan lampu buatan sederhana seperti LED strip, bohlam, atau lampu TL berukuran kecil dapat menjadi solusi praktis untuk menutupi kekurangan cahaya alami, terutama pada area yang letaknya jauh dari jendela. Solusi ini relatif hemat biaya namun mampu meningkatkan kualitas pencahayaan secara signifikan. Ketiga, pemanfaatan reflektor berwarna putih atau abu-abu berfungsi untuk membantu mendistribusikan cahaya ke area yang kurang terang sekaligus mengurangi bayangan yang terlalu keras. Dengan kombinasi ketiga strategi ini, pencahayaan dapat menjadi lebih seimbang dan mendukung hasil fotografi yang lebih optimal. Pada bagian solusi dan rekomendasi ini, penggunaan software simulasi menjadi salah satu langkah awal yang efektif dalam perencanaan pencahayaan. Aplikasi seperti SketchUp atau Rhino yang dikombinasikan dengan Grasshopper dan Ladybug dapat digunakan untuk memprediksi distribusi cahaya sebelum dilakukan pengukuran langsung di lapangan, sehingga perancangan pencahayaan dapat dilakukan dengan lebih terarah. Selain itu, kombinasi pencahayaan alami dan buatan perlu diatur agar menghasilkan intensitas cahaya minimal 350 lux secara merata. Pencahayaan yang seimbang akan membantu menghindari area yang terlalu gelap, silau berlebih, maupun bayangan tajam, sehingga mendukung kualitas visual dan kenyamanan dalam proses fotografi. Sebagai kesimpulan, praktikum ini menunjukkan bahwa optimasi pencahayaan dilakukan melalui tahapan persiapan, pengukuran, pemasangan, dan evaluasi yang saling berkaitan. Melalui proses tersebut, mahasiswa memperoleh pemahaman praktis dan teknis tentang pengelolaan pencahayaan yang relevan untuk fotografi, desain visual, dan aplikasi studio di Indonesia.